Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa angka IQ itu bisa bikin orang minder? Minder banget. Katanya sih penentu kepintaran, padahal sejarahnya nggak seperti itu. Siap-siap, karena habis ini cara kalian mandang tes IQ bakal berubah total. Awalnya, konsep tes IQ lahir di Prancis sekitar tahun 1905. Alfred Binet namanya. Dia bikin tes buat nyari anak-anak yang butuh bantuan belajar khusus. Bukan buat nentuin siapa yang paling pintar. Tapi, ide ini dibawa lari ke Amerika sama orang-orang yang punya kepentingan khusus. Di Amerika, awal abad ke-20, seorang psikolog bernama Lewis Terman ngembangin tes IQ Binet jadi Stanford Binet Test. Nah, dari sinilah bau-bau rasis mulai kecium. Tes IQ dijadiin senjata buat ngebuktiin teori rasis. Kalau orang kulit putih dianggap punya kepintaran alami, lebih tinggi dibanding ras lain. Bayangin, angka dijadiin tameng buat mendiskriminasi. Sumbernya, A History of Intelligence Testing dari Stephen J. Gould dan buku The Measure of Man. Tes IQ pun meledak di era Perang Dunia I. Tentara Amerika dites IQ-nya. Terus diseleksi, yang IQ-nya tinggi jadi perwira, yang rendah dilempar ke parit. Jadi tes IQ benar-benar dijadiin alat kelas sosial. Gak cuma di tentara, tapi juga di imigrasi. Banyak orang Eropa Timur ditolak masuk ke Amerika gara-gara hasil tes IQ-nya rendah. Padahal tesnya bias budaya barat. Gila kan? Ironisnya, angka IQ makin dipercaya pas Nazi berkuasa. Tes IQ dipakai buat program eugenika, nyari ras unggul dan orang-orang dengan IQ rendah dipaksa steril atau diasingkan. Ini bukan konspirasi. Baca deh, Nazi Eugenics di Holocaust Encyclopedia. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang orang masih terobsesi sama IQ? Jawabannya simpel, karena sistem pendidikan modern suka hal yang bisa diukur. Nilai rapot, ranking, tes IQ, semua bikin kita kayak produk yang bisa dikasih label. Padahal otak manusia ribet banget. Kecerdasan sosial, kreativitas, emosional, mana bisa cuma dihitung dari angka 2 digit. Bahkan Alfred Binet sendiri heran. Dia bilang tes IQ bukan buat ngecap orang bodoh, tapi apa mau dikata, orang suka hal yang simpel. Lebih gampang bilang IQ kamu 140 terus merasa jenius, padahal bisa aja nggak paham cara hidup bareng orang lain. Referensi menariknya ada di The Bell Curve sama riset Howard Gardner tentang multiple intelligence. Sekarang banyak orang keblinger ngejar angka IQ yang tinggi, sampai ikut tes online, beli buku cara bikin naikin IQ, padahal tes IQ modern udah dikritik bias sama budaya. Kalau lo lahir di lingkungan yang beda bahasa, beda akses pendidikannya, hasil tesnya ya bakalan jadi beda. Intinya, IQ lahir dari niat baik yang dibelokkan. Dari bantu anak-anak di Prancis jadi alat rasis kolonial. Kita diuji lalu dibatasi, padahal potensi otak nggak bisa dinilai pakai angka. Kalau kalian pikir rahasia IQ cuma sebatas secara rasis, siap-siap deh kaget. Karena di zaman modern, angka IQ ternyata masih jadi senjata elit. Tapi cara kerjanya lebih halus lagi, lebih licik, dan lebih bikin kita nggak sadar lagi dijajah. Coba perhatiin deh, di balik pintu HRD perusahaan-perusahaan besar, tes IQ masih sering diselipin diam-diam.
Mereka nyebutnya psychometric test, logical reasoning, aptitude test. Padahal intinya sama, nyari siapa yang cepat mikir, siapa yang nurutan. Ini bukan teori konspirasi. Tahun 2021, The Guardian nulis kalau banyak HRD di Eropa dan Amerika pakai skor IQ buat nyari talent. Bukan cuma skill, tapi siapa yang gampang dilatih. Dan yang lebih gilanya lagi, di Silicon Valley sana, banyak CEO tech raksasa punya circle rekrutmen rahasia. Mereka berburu jenius IQ lewat olimpiade, forum coding, sampai tes-tesan online lah. Begitu dapat, orang ini dikasih fast track, gaji selangit, posisi bagus, tapi kalau nggak nurut, out. Lo cuma angka. Di spreadsheet HR, sumbernya baca deh, bocoran The Cult of Smart sama Weapon of Math Destruction, karya Cathy O'Neil. Yang bikin serem, model seleksi IQ modern udah nyusup ke algoritma AI HR. Ya, robot yang nyaring CV kalian. Bisa ngecek pola kata, cara jawab, sampai micro expression. Di video interview, semua dikonversi ke skor. Mirip IQ, tapi makin halus. Kita kayak barang lelang. Siapa yang punya skor pintar dan patuh, dapat peluang. Yang enggak, dibuang. Sekarang bayangin, sejak lahir, lo diukur ranking sekolah, nilai UN, tes IQ, masuk kerja, diukur lagi. Bedanya, dulu rasis terang-terangan, sekarang rasis plus kelas sosial dibungkus kata efisiensi. Kita digiring jadi budak modern, yang patuh ngikut tren, KPI, deadline, jam lembur, dikasih label smart worker. Pernah dengar cerita orang IQ-nya 160 tapi hidupnya berantakan? Banyak banget, karena angka IQ nggak jamin lo bahagia. Justru makin tinggi makin sering lo dijerat sama sistem. Dikasih gaji lebih, tanggung jawab lebih, stres lebih. Otak lo jadi mesin korporasi. Ini jarang banget dibahaskan. Pertanyaannya, gimana kabur? Bukan berarti anti IQ, tapi paham kalau kecerdasan nggak melulu soal angka. Emosi, kreativitas, relasi, itu semua nggak bisa di-scan sama tes HR. Orang yang cerdas beneran tahu kapan nurut, kapan kabur, kapan bikin sistem sendiri. Elon Musk, Bill Gates, IQ mereka tinggi, tapi yang bikin mereka beda, mereka nggak mau dijinakan. Jadi, kalau lo masih mikir IQ bikin lo aman, hati-hati. Jangan-jangan lo lagi dijinakan buat jadi budak modern. Kita diuji lalu dibatasi, padahal potensi otak nggak bisa dinilai sama angka. Sekarang kita loncat ke satu rahasia yang bikin banyak orang terdiam. Gimana cara Islam mandang kepintaran? Pertanyaannya, pernah nggak di Al-Quran disebut kata IQ? Jelas nggak ada. Tapi kata akal alias akal muncul lebih dari 49 kali. Bedanya apa? Ini rahasia yang banyak orang nggak sadar. IQ hanya nyari angka, sedangkan akal nyari arah. Dalam Quran surat Al-Baqarah 2 ayat 44, Allah bilang, apakah kamu menyuruh orang berbuat baik, sedangkan kamu lupa pada dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab. Maka tidakkah kamu berakal? Kata kuncinya berakal. Artinya dalam Islam, akal bukan soal cerdas ngitung, tapi cerdas sadar diri. Rahasia kedua, kata akal di Al-Quran nggak pernah berdiri sendiri. Selalu nyambung sama hati, qalb. Quran surat Al-Hajj ayat 46 bilang, karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Jadi di Quran, orang bisa IQ 200, tapi kalau hatinya beku, dia buta. Sekarang twist ketiga, yang jarang dibongkar ulama manapun. Di Al-Quran, akal nggak pernah disuruh
nambah angka, tapi disuruh nyambung ke tanda-tanda ayat Allah di langit, bumi, diri manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Apa maknanya? Kita boleh pintar, bikin roket, bikin AI, bikin tes IQ. Tapi kalau nggak ngerti cara nyambung hidup sama tanda-tanda Allah, percuma. Bahkan orang kafir Quraisy dulu, itu IQ-nya tinggi. Dagang, strategi, diplomasi. Allah bilang, mereka tidak berakal, karena nggak mau pakai akalnya buat mikir siapa yang menciptakan. Dan yang lebih menarik, Nabi Muhammad SAW nggak pernah nyuruh sahabat bikin ranking otak. Nggak ada hadis, siapa yang IQ-nya paling tinggi, dia masuk surga duluan. Yang ada, Nabi bilang, orang cerdas itu paling banyak ingat mati, dan paling siap menghadapi kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, boom. Cerdas sama dengan sadar batas hidup, bukan angka. Jadi, kalau hari ini kita dibutuhkan angka IQ, sebenarnya kita itu kejebak. Karena di Islam udah punya konsep akal yang bikin manusia bebas dari penilaian sempit. Otak boleh encer, tapi kalau nggak bisa baca tanda-tanda, nggak ngerti arah, ya buta. Kita diuji lalu dibatasi. Padahal potensi otak nggak bisa dinilai pakai angka. Dan Islam sudah kasih kuncinya ribuan tahun yang lalu. Kalau kalian mau video lain yang bongkar rahasia Al-Quran dan mindset anti-mainstream, like dan subscribe di bawah. Sekarang juga, biar makin banyak orang yang melek.